sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah, luar biasa, penuh semangat ya. Jadi teman-teman, saya mau share top 10 kunci sukses dari top 10 the best of the best orang sukses di dunia. Jadi teman-teman, Jack Ma punya top 10-nya kunci sukses ya. Mark Zuckerberg punya top 10-nya. Kemudian Bill Gates, Dalai Lama ya, Winfrey, jadi bahkan Steve Jobs gitu. Nah, jadi dari 10 tokoh ini masing-masing punya top 10-nya. Setelah saya pelajari videonya, saya dengarkan lagi, kemudian saya ringkas dari 10 kalau dikumpulin jadi 100 ya. Kemudian saya cari yang sama, misalnya teamwork, tim yang baik, kemudian punya orang yang bisa dipercaya, saya ringkas jadi satu, teamwork muncul jadi sekitar 40 tips. Nah, kemudian saya ringkas lagi yang punya kemiripan, maka muncullah benar-benar 10 the best of the best, jadi 10 kunci sukses dari 10 orang yang sudah membuktikan dirinya sukses luar biasa. Nah, ini video yang luar biasa. Cukup lama saya menyiapkan video ini karena bahannya cukup menarik gitu ya teman-teman. Nah, saya akan share kepada Anda 10 ini ya, 10 dari 10 orang ya, 10 dari 10 orang yang sudah sukses luar biasa. Nah, ini dahsyat sekali. Jadi teman-teman, ketika Anda nanti benar-benar ingin mempraktekkan ini, paling tidak kita tidak akan seperti Bill Gates, tidak akan seperti Mark Zuckerberg, tapi kita akan menjadi diri kita yang terbaik, the best version of you. Oke ya teman-teman. Jadi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe. Nah, apa itu 10 yang menjadi kunci sukses kita nanti? Oke ya. Baik. Oke, thank you sudah subscribe. Nah, nomor 1 teman-teman, itu adalah passion. Passion. Jadi orang punya gairah, punya keinginan, punya kesenangan, punya diri kita ada di situ ya. Walaupun ada mirip, kalau Dalai Lama mengatakan compassion, jadi agak beda. Bedanya passion sama compassion itu, kalau passion internal, kita suka apa, hobi apa, senang apa. Ya, kalau pemain basket senang basket, Cristiano Ronaldo senang bola gitu. Tapi kalau compassion itu lebih ke eksternal. Anda pengen ngapain ya, pengen berbuat apa. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ya compassion. Ingin ikut membersihkan lingkungan menjadi lebih bersih, compassion ya. Bisa jadi teman kita Mbak Wilda Yanti yang menekuni bidang pengelolaan sampah itu compassion ya. Walaupun passionnya ada, compassionnya ada. Jadi agak beda ya. Karena Dalai Lama itu seorang spiritual ya. Jadi lihatlah teman-teman, ternyata dari Jack Ma, dari Bill Gates, dari Mark Zuckerberg, dari Anthony Robbins juga mengatakan bahwa passion. Jadi, ayo kita cari kita ini passionnya di mana ya? Apakah di pendidikan, apakah di ngajar, apakah di training, apakah di olahraga, apakah di bisnis tertentu, apakah di kosmetik atau di model, di fashion. Nah, passion Anda tentukan yang benar-benar Anda banget. Ya, ini kunci sukses pertama ya. Yang kita summarize dari 10 tokoh hebat termasuk Warren Buffett ya. Oke, kemudian yang nomor 2 teman-teman, work hard. Ajaib ternyata. Bill Gates mengatakan work hard, nggak smart hard, smart work ya. Work hard. Hampir tokoh-tokoh itu mengatakan juga, Zuckerberg mengatakan kerja keras. Jack Ma mengatakan kerja keras, ya sudah kerja keras. Ya artinya memang kita kerja yang baik, yang keras dengan passion, tentu kerja itu menjadi menyenangkan ya. Tapi work hard, nggak ada leyeh-leyeh, nggak ada ogah-ogahan, nggak ada malas-malasan. Jadi kerja keras, lakukan terus dengan passion yang kuat. Jadi work hard teman-teman. Yes, kerja keras. Kalau 24 jam Anda belah jadi 2, ya 12 jam itu kerja. 12 jam gitu ya. Ini jam 6 sampai jam 6 atau bahkan sampai jam 9 malam. Yes, work hard. Work hard. Jadi jangan cari-cari smart work. Yes, okay, work hard but smart. Work hard and smart is good ya. Tapi kuncinya adalah work hard. Jadi kalau memang dari tokoh-tokoh yang 10 tadi ya, Warren Buffett work hard, Mark Zuckerberg work hard, Jack Ma kerja keras, Dalai Lama seorang spiritual pun kerja keras ya.
Anda pengen tahu ya, kalau ustadz-ustadz yang sudah ngetop itu sehari bisa bicara di 3 tempat loh. Kerja keras, nggak ada lalai. Almarhum Hari Mukti itu, ya, sopirnya menceritakan, ya ampun, di Jakarta, di Bekasi, terus ke Lampung, ya wah, artinya waktu, tenaga yang kita miliki, kita manfaatkan secara optimal, benar-benar ya. Lihat, passion, Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah energi, ya, energi. Jadi ada yang mengatakan energi, Bill Gates mengatakan energi. Yang lain-lain mungkin yang mirip motivation gitu ya, motivasi ya. Jadi punya energi, punya energi. Kita ini punya semangat, antusiasme, motivasi. Untuk tentu saja sesuai passion kita, kerja keras, punya energi. Nah, untuk energi ya bisa secara fisik kita sehat, secara mental kita sehat, secara mindset ya, kita juga sudah benar. Jadi miliki energi, berenergilah. Ya, kalau Anthony Robbins mengatakan motion create emotion, dia bergeraklah ya, semangat, antusias, itu akan membuat Anda jauh lebih cepat menuju titik sukses Anda. Oke ya. Nah, apa kira-kira yang berikutnya? Keempat adalah ajaib nih. Yang keempat ini yang sekarang Anda lakukan teman-teman. Learning, belajar. Wah, saya lihat di tokoh-tokoh yang hebat ini mengatakan dengan cara yang berbeda. Kalau Warren Buffett mengatakan read, baca. Warren Buffett tuh, ya. Kalau si Bill Gates mengatakan mau menerima advice, learn juga ya, mau menerima advice. Kalau Mark Zuckerberg mengatakan belajar dari sekitar Anda, right? Kuncinya lihat, learn, belajar. Hampir semua 10 tokoh tadi mengisyaratkan bahwa kalau mau sukses kuncinya adalah belajar, seperti yang kita lakukan sekarang. Kita belajar dalam bisnis Anda juga belajar ya, sungguh-sungguh belajar terus, nggak mesti baca ya, Anda bisa baca situasi, Anda bisa baca lingkungan, baca keadaan, ya, baca read, belajar. Sama ya bagi Anda yang Muslim. Firman Allah yang pertama adalah Iqra, baca. Nah, ini kunci sukses kita nih. Bisa kunci sukses dunia akhirat tuh kalau baca, belajar. Oke, saya keberapa tuh? Yang kelima ya sekarang. Kelima itu adalah belief, punya keyakinan. Jadi Winfrey punya keyakinan, Jack Ma punya keyakinan, kemudian Steve Jobs punya keyakinan, belief. Punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini bisa kita capai, apa yang kita impikan bisa kita kejar, apa yang kita cari bisa kita temukan ya, punya keyakinan, belief, yakin. Jadi lihat 1, 2, 3, 4, 5 mantap sekali ya, yang passion, kerja keras, punya energi, kemudian belajar dan punya belief bahwa itu bisa kita capai. Jadi teman-teman, Anda punya cita-cita, Anda belief, yakin ya. Karena yakin itu membuat tubuh kita otomatis, pikiran kita, ucapan kita jadi otomatis mengejar ke sana ya, keren nih. Nah yang keenam itu punya harapan, hope ya, hope. Jadi ada bahasanya optimis gitu ya, hope. Ini saya ambil dari Obama ya, kalau Barack Obama top 10-nya salah satunya bilang hope, yang lain mengatakan optimis ya, punya harapan. Jadi memang orang-orang sukses itu ternyata pandai sekali membangun harapan ya, pandai bangun harapan. Oh ini bisa nih, ini ada mimpinya nih, bahwa setiap manusia nanti di rumahnya ada komputer ya, mimpi, ada harapan. Yes, Mark Zuckerberg juga mengatakan setiap orang nanti punya akun Facebook. Jadi kalau Obama karena beliau orang politik ya, saya bisa jadi presiden gitu kan, walaupun mohon maaf dari kulit hitam ya. Itu di Amerika mungkin sangat sulit ya, tapi ternyata dia punya hope yang kuat, kemudian itu bisa menjadi kenyataan. Oke, yang ketujuh adalah mindset. Malah kebalik ya. Ya ini susunannya boleh dibolak-balik. Yang ketujuh ternyata mindset. Ya. Dari tokoh Anthony Robbins, yes jelas karena beliau seorang motivator, langsung mindset gitu ya. Dari yang lain mirip-mirip bahwa punya pikiran yang benar, ya, punya pola pikir yang oke gitu. Jadi hampir semua tokoh-tokoh yang 10 tadi juga mengisyaratkan ya,
bahwa mindset seseorang sangat mempengaruhi untuk tercapainya versi terbaiknya, tercapainya kesuksesan mereka. Oke ya, mindset. Jadi kita harus punya mindset yang baik teman-teman. Jangan sampai masuk hal-hal program-program yang buruk, karena kalau 100% otak kita ini udah pikirannya buruk, masuk emas keluar sampah, betul ya? Jadi kita harus atur lagi, isi dengan hal-hal yang baik ya. Nonton video YouTube yang baik. Jadi kita akan improve nanti. Oke, berikutnya adalah 8 fokus ya. Yang ke-8 itu fokus. Ya, jelas banget. Walaupun mungkin kalimatnya bisa beda ya. Obama stay fokus, si Jack Ma juga stay fokus. Ya, ini fokus on apa gitu ya. Jadi saya gabungkan saja fokus. Jadi teman-teman, kunci mereka bisa menggapai segala sesuatu yang sekarang achievementnya sangat luar biasa ya. Mark Zuckerberg, Bill Gates gitu, ternyata fokus. Jadi fokus, walaupun kelihatannya mungkin akan bisa beli WhatsApp, beli Google gitu, tapi fokus masih dalam satu frame teknologi ya, dunia teknologi. Jack Ma fokus, walaupun yang dijual macam-macam, tapi Alibabanya fokus gitu ya. Ya teman-teman, kalau kita makin fokus itu delete distorsi. Kalau kita fokus kepada sesuatu, itu hal-hal yang lain distorsinya akan berkurang. Nah itu menariknya fokus, sama ya. Kalau Anda naksir Dewi, Juwita, Wati, Joko itu belum gitu ya. Jadi please stay fokus. Sekarang pun dalam kondisi seperti ini, fokus on target. Ya. The secret of success is constancy to purpose, tujuan. Jadi fokus pada tujuannya. Oke, nah keren banget ini ya. Ini benar-benar top 10-nya dari top success person ya. Kemudian 9, ternyata teamwork teman-teman. Teamwork ya, teamwork. Jadi kita nih kalau single fighter mindset cuman kecil, tapi kalau kita punya team player mindset itu bisa besar sekali. Teamwork. Ya, Obama juga mengatakan walaupun dengan bahasa yang berbeda, kita tidak bisa sukses sendirian gitu ya. Harus punya tim, harus punya orang lain. Ya, Mark Zuckerberg mengatakan hire orang yang mau bekerja, ya teamwork gitu ya. Ya yang lain jelas-jelas menyebutkan teamwork yang baik. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita mesti punya apa ya? Team player mindset, bahwa kita tidak bisa besar sendiri, harus cari teman, berpartner, bersosialisasi, bernetworking, berkomunitas. Itu akan membuat ternyata sukses lebih cepat, lebih hebat, lebih besar gitu ya. Kemudian nih, yang terakhir ya, berarti yang ke-10 ya. Yang ke-10 nih ajaib teman-teman. Apa kira-kira yang ke-10? Yang ke-10 ternyata dari 10 orang ini, dari 10 orang hebat, orang sukses dunia ini, nomor 10 hampir mirip, yaitu kalau bahasanya macam-macam, cuma saya ringkas menjadi customer nomor 1. Jadi fokus on customer ya, memperhatikan orang. Kalau Jack Ma jelas-jelas fokus on customer, mengatakan seperti itu. Tapi kalau Steve Jobs mengatakan don't sell crap gitu ya, artinya jangan jual barang abal-abal kan. Itu sama ya, fokus on customer. Bill Gates fokus on customer. Dalai Lama ke masyarakat. Nah, artinya justru kita menomorsatukan orang lain, menomorsatukan customernya, menomorsatukan pelanggan kita, menomorsatukan ya bukan diri kita. Fokus on customer, customernya jadi nomor 1. Jadi kalau Anda punya bisnis, ya jadikan pelanggan nomor 1 ya. Anda punya bisnis, Anda punya konstituen, kalau Anda calon anggota DPR, Anda calon pejabat, jadikan pelanggan Anda nomor 1. Rakyat ya, rakyat nomor 1 teman-teman. Anda jadi pejabat, customer Anda adalah rakyat. Jadikan rakyat nomor 1. Kalau rakyat Anda jadikan nomor ke-11, hancur gitu ya. Itu di luar kunci sukses dari orang-orang top. Oke teman-teman, itu adalah top 10 dari top person, the best of the best in the world ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi Anda. Ini adalah insight yang luar biasa yang bisa kita pelajari, kita bisa terapkan dalam diri kita. Kita tidak akan menjadi Bill Gates maupun Mark Zuckerberg, tapi kita bisa menjadi the best of the best
version of you ya, menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, baik teman-teman, jika Anda merasa video ini bermanfaat, menyemangati Anda, jangan lupa subscribe, share juga ke orang lain. Siapa tahu orang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Thank you, bye-bye, sukses besar. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.